Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sausan dengan NIM 430402558. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait psikologi Islam dari materi bab 1 sampai bab 6. Nah, yang pertama ada konsep dasar psikologi Islam. Pada bab ini menjelaskan bahwa psikologi Islam itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, yang mencangkup aspek mulai dari aspek jasmani, rohani, maupun akal. Dalam Islam itu, manusia bukan hanya dipandang sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Allah. Nah, berbeda dengan psikologi barat yang menekankan aspek material maupun aspek empiris. Psikologi Islam mengintegrasikan aspek spiritual sehingga pemahaman akan manusia menjadi lebih utuh dan holistik. Yang kedua ada dimensi manusia dalam Islam. Nah, dalam Islam manusia itu memiliki 5 dimensi utama, yaitu ada ruh, qalb, nafas, akal, dan fitrah. Yang pertama yakni ruh. Ruh ini merupakan sumber kehidupan yang berasal dari Allah. Kedua ada qalb atau hati, merupakan pusat perasaan, iman maupun moral. Nah, yang ketiga itu ada nafas. Nafas ini merupakan suatu dorongan manusia untuk bertindak baik maupun buruk. Nah, selanjutnya ada akal. Akal ini berfungsi sebagai alat berpikir manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sedangkan fitrah merupakan potensi dasar manusia yang mengarahkan kebaikan maupun tauhid. Nah, kelima dimensi tadi itu saling berkaitan dan harus seimbang agar terciptanya jiwa yang tenang dan juga kehidupan yang harmonis. Nah, kemudian ada kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam ini merupakan suatu interaksi antara akal, nafas, maupun qalb. Nah, ketiganya ini saling berkaitan untuk membentuk kepribadian manusia. Kemudian, nafas dibagi menjadi 3, yaitu nafas amaro yang berarti mengarah kepada keburukan. Yang kedua ada nafas lawama yang berarti menyadari kesalahan. Yang ketiga ada nafas mutmainah yang berarti telah mencapai ketenangan jiwa. Pembentukan kepribadian ini dilakukan melalui proses tazkiyatun nafas, riyadah, maupun mujahadah. Tazkiyatun nafas merupakan suatu penyucian jiwa. Kemudian kalau riyadah itu merupakan suatu latihan untuk membiasakan dalam kebaikan. Lalu yang terakhir itu mujahadah, itu suatu usaha mengendalikan diri. Nah, jadi tujuannya itu untuk membuat atau membentuk akhlak yang baik pada manusia dan juga menyeimbangkan antara spiritual, moral, maupun intelektual. Nah, selanjutnya ada motivasi dalam Islam. Motivasi itu merupakan suatu dorongan dalam diri manusia untuk mengarahkan, menggerakkan, maupun mempertahankan perilaku. Dalam perspektif Islam, motivasi bukan hanya bersifat psikologis, tetapi juga bersumber dari fitrah manusia yang cenderung kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, motivasi ini diarahkan oleh maqasid syariah, yaitu tujuan syariat yang mencangkup 5 hal utama, diantaranya menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, maupun harta. Nah, dengan demikian motivasi bukan hanya bertujuan untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Nah, pertumbuhan di sini merupakan sesuatu proses perubahan yang dialami oleh fisik berupa tinggi badan maupun berat badan. Sedangkan pertumbuhan merupakan suatu perubahan menuju kematangan baik dari psikologisnya, sosialnya, spiritualnya, maupun emosionalnya. Nah, dalam Islam, manusia itu harus terdiri dari jasmani dan rohani yang berkembang dengan seimbang. Perkembangan manusia berlangsung secara bertahap,
mulai dari fase sebelum lahir, terus kemudian bayi, terus menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Setiap tahap memiliki karakteristik masing-masing. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan fitrah, kemudian ada faktor eksternal seperti keluarga, pendidikan, maupun lingkungan, dan yang terakhir bisa juga karena faktor spiritual, keimanan, maupun ibadah. Nah, 3 faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kepribadian manusia secara utuh. Nah, yang terakhir adalah kecerdasan, belajar, dan mimpi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kecerdasan tidak hanya melibatkan intelektual ataupun akal saja, tetapi juga dilibatkan hati atau qalb sebagai pusat spiritual. Nah, keseimbangan akal dan hati merupakan suatu kunci dalam memahami kebenaran secara menyeluruh. Nah, belajar dalam Islam itu bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, tetapi juga untuk membentuk akhlak yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ilmu itu harus disertai oleh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu, mimpi dalam Islam itu merupakan suatu aktivitas pikiran maupun memiliki makna spiritual. Mimpi dibedakan menjadi 2. Mimpi baik itu dari Allah, kalau mimpi buruk itu berasal dari setan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah dari keseluruhan psikologi Islam ini memandang manusia ini sebagai makhluk yang utuh yang mencakup aspek jasmani, akal, dan spiritual. Nah, keseimbangan antara ketiga aspek tersebut itu merupakan kunci dalam mencapai suatu kebahagiaan, kemaslahatan, maupun ketenangan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.